Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita selalu bersyukur kepada Allah di mana hari ini merupakan hari Jumat yang mulia, berketepatan juga merupakan akhir dari tahun 1443 Hijriah, dan insyaallah akan memasuki tahun 1444 Hijriah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas ibadah kita dalam satu tahun yang telah kita jalanin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua khilaf kesalahan-kesalahan kita yang kita sengaja ataupun tidak sengaja, semoga di penghujung tahun ini diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah memberikan kepada kita semua, diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat di dalam istiqomah di dalam ibadah kita, istiqomah di dalam dakwah kita untuk meneruskan dakwahnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembahasan kita memasuki fi sifati naumi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang cara ataupun contoh-contoh bagaimana ketika Rasulullah beristirahat untuk tidur. Qala fil mawahib kana alaihi salatu wassalamu yanamu awwal al-lail wa yastaghidu fi awwal nisfu tsani fayaqumu fayastaku fayatawadda wa lam yakun ya'khudhu minan naum fawqa al-qadri al-muhtaj ilayhi minhu wa lam yamna'u nafsahu minal qadri al-muhtaj minhu wa kana yanamu ala jambil ayman dzakirallahu ta'ala hatta taghlibahu aynahu ghayra mumtali'in al-batni minat ta'ami wasyarab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan bagaimana kita untuk beristirahat. Dijelaskan dalam kitab Mawahib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beristirahat tidur itu beliau selalu ngambil awal. Artinya tidurnya beliau tidak larut malam. Kemudian ketika beliau tidurnya lebih awal, tidak terlalu larut malam, wa yastayqidu fi awalin nisfis sani. Kemudian beliau lekas bangun, ya. Di separuh malamnya beliau sudah mempersiapkan diri untuk bangun, ihya'ul lail, menghidupkan malam. Fayaqumu fayastaku wa yatawadda. Dan beliau memberikan bimbingan kalau bangun tidur itu segera beliau menggunakan siwak dan beliau berdoa, kemudian beliau berwudu. Ini adalah suatu amaliyah yang dicontohkan oleh Nabi. Saat kita bangun dari istirahat kita, beliau selalu memberikan contoh adalah menggunakan siwak dan beliau berwudu. Walam yakun ya'khudhu minan naumi fawqal qadri al-muhtaj ilaihi minhu. Dan beliau ini ketika tidur selalu disesuaikan dengan kebutuhannya. Artinya apa? Tidak terus berlarut lama sekali tidurnya, enggak. Tujuan utama adalah untuk istirihul badan, beristirahat. Ketika sudah cukup
beliau nggak terus dilanjutin tidur. Kemudian segera beliau melaksanakan aktivitas-aktivitas, terutama di malam harinya adalah untuk ta'abbud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yanamu 'ala jabihil aiman, dan beliau ketika istirahat tidur ini selalu memberikan contoh dengan cara tidurnya adalah atas bagian kanan, artinya miring ke bagian kanan, kemudian mengarah ke mustaqbilal Ka'bah atau menghadap kiblat. Jadi posisinya seperti kalau kita lihat pada saat kita tidur, Rasulullah memberikan satu contoh, kepala kita kalau posisi di sini adalah berada di sebelah utara. Seperti saatnya jenazah mau disolatkan itu kan posisi kepalanya di sebelah utara. Kemudian beliau menghadap dulu ke arah kiblat. Walaupun nantinya setelah beliau istirahat mungkin akan berbalik badannya atau berbalik jadi terlentang dan lain sebagainya. Tapi ini yang dicontohkan oleh Nabi, ibtida'uhu, untuk memulai tidur itu ambil bagian dari sunnah Nabi dengan cara mengambil bagian badannya di sebelah kanannya itu, yaitu tidur miring kemudian arahnya menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ini yang lebih istimewa lagi yang dicontohkan Nabi, zakirallah ta'ala hatta yaghlibahu ainahu. Dan beliau ketika tidur ini memberikan contoh terus menerus yadhkurunallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terputus zikirnya, tidak akan berhenti zikirnya hatta taghlibahu ainahu, sampai beliau tertidur. Jadi pengantar tidurnya itu terus menerus yadhkurunallah. Kemudian juga beliau tidur ghaira mumtali'il batni minat ta'ami wasyarab. Kemudian beliau dalam kondisi perut kosong, ya, tidak terpenuhi dengan makanan dan minuman. Artinya kalau dalam kondisi kita masih dalam keadaan kenyang sekali, jangan dulu tidur, beraktivitas dulu biar kita tidak terlalu dalam kondisi kenyang. Rasulullah selalu memberikan satu gambaran ketika beliau tidur itu tidak dalam keadaan kenyang banget. Jadi nunggu dalam posisi tidak terlalu kenyang. Qala wa kana alaihi salatu wassalam yanamu ala firashin taratan wa ala nidhi taratan wa alal hasiri taratan wa alal ardi taratan. Dan beliau juga digambarkan tidurnya beliau ini sekali tempo dengan menggunakan kasur. Ini cerita kasur sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kasurnya ini hanya sebuah kain kemudian diisi dengan sabut-sabut dari kurma. Jadi kasur bukan kasur sebagaimana yang saat ini kita lihat dengan benar-benar dengan kapas yang empuk, ya. Jadi sebutannya kasur, tapi hakikatnya ya tetap sesuatu yang sangat sederhana. Jadi sekali tempo beliau tidur dengan menggunakan kasur. Kemudian walanati, dan kadang-kadang juga beliau tidur tidak perlu menggunakan kasur, tapi hanya dengan menggunakan tikar, alas terbuat dari kulit yang sudah disamar. Jadi sekali tempo beliau menggunakan kasur, dalam tempo yang lain beliau menggunakan tikar yang terbuat dari kulit. Kemudian wa alal hasiri tarotan, dan kadang-kadang juga menggunakan tikar yang kondisinya adalah yang kasar. Yang diceritakan di waktu itu adalah dari daun-daun kurma yang dirajut, sehingga ketika beliau dalam kondisi menggunakan baju lengan pendek itu, nanti lengannya, pipinya beliau yang mulia ini ketika bangun tidur itu ada bekas lidi-lidinya, ada bekas, ya, karena alasnya yang kasar tadi seperti itu. Kemudian wa alal ardi tarotan, kemudian kadang-kadang beliau tidur juga tanpa menggunakan alas sama sekali.
Jadi tidak menggunakan kasur, tidak menggunakan alas dari kulit tadi, juga tidak menggunakan alas yang kasar sama sekali, hanya di tanah aja. Itu digambarkan tentang kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi Rasul sallallahu alaihi wasallam adaman hashfuhu lifun wa kana lahu miskun yanamun alaihi. Kemudian di dalam riwayat yang sama bahwa beliau seringkali tidurnya itu dengan alas yang kasar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanamu awwalal laili wa yuhyi akhirahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika juga beliau memberikan satu gambaran istirahat rada lumayan nikmat itu. Jadi beliau tidurnya di awal lail, kemudian ketika bangun adalah mengambil bagian yang akhirul lail, sebagaimana yang digambarkan dalam Quran, paling tidak mengambil dari ada dalam 2 surah. Ya, di dalam surat Al-Isra disebutkan adalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Itu berarti dari riwayat yang atas tadi beliau bangun adalah awal nisful lail, separuh malam. Ya, jadi tidurnya awal terus bangunnya adalah cepat nisful lail, separuh malam. Kemudian di dalam surat Al-Muzammil diterangkan oleh Nabi sendiri dalam Al-Qur'an itu beliau adalah memberikan contoh nisful lail atau tinggal sedikit dari malam itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila. Jadi di separuh malam atau tinggal sedikit. Ini adalah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak hadis-hadis yang memberikan satu gambaran tentang menghidupkan malam. Yang perlu kita tata di dalam menghidupkan malam ini adalah al-istiqomah. Istiqomah itu yang paling utama. Bahkan Allah lebih mencintai amal-amal hambanya walaupun sedikit. Yang terpenting istiqomah. Bahkan Rasul tidak suka di saat ada seseorang bangun malam, sekali bangun ihya'ul lail lama sekali. Banyak sekali yang dilaksanakan. Melaksanakan sholat sunnah dari beberapa puluh rakaat, sayang besoknya sudah berhenti. Ini yang tidak disukai. Yang disukai adalah istiqomah. Diusahakan setiap malam kita istiqomah untuk ihya'ul lail. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yastanni. Kemudian Nabi Muhammad memberikan contoh, beliau setiap mau tidur itu diantaranya adalah adab yang diajarkan beliau menjaga kebersihan, yaitu gosok gigi. Kalau di kita istilah gosok gigi. Kalau beliau adalah tetap dengan menggunakan siwak, ya. Siwak yang banyak dicontoh oleh kita, para ulama-ulama kita, para salaf-salaf kita, yaitu siwak yang ujungnya itu diperlembut kayak kuas, yang nantinya ketika mau istirahat itu dibersihkan gigi tersebut dengan menggunakan siwak tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yarkudu min lailin wala naharin wa yastayqidu illa tasawwaka. Jadi Rasulullah memberikan contoh tersebut bukan hanya di tidur malam. Jadi tidur siang ataupun tidur malam, Rasulullah setelahnya itu tetap memberikan contoh, yaitu membersihkan giginya dengan menggunakan siwak. Karena di antara hikmahnya siwak itu izalah, ya, menghilangkan aroma yang tidak baik. Aroma yang tidak baik dari rongga mulut kita ini bisa dihilangkan dengan istiqomah menggunakan siwak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wasiwaku inda ra'sihi fa idza staiqadha bada'a bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beristirahat tidur
beliau selalu disertai. Jadi menyediakan siwak ada di dekat beliau istirahat. Sewaktu-waktu beliau istiqodha itu artinya terjaga, maka beliau nyari siwaknya itu digunakan. Jadi menggunakan siwaknya bukan saat bangun kemudian langsung berlanjut, enggak. Kadang terjaga itu menggunakan siwak. Jadi kalau beliau misalnya dalam semalam itu tidurnya adalah antara waktu awal menuju separuh dari malam, misalnya 2-3 kali terjaga, maka beliau 2-3 kali menggunakan siwak. Jadi didampingkan selalu ada siwak bersama dengan istirahatnya beliau. Dinyatakan adalah illa wa siwak wa inda ra'si. Ya, di sisinya di dekat kepala beliau yang mulia itu disiapkan untuk menggunakan siwak setiap saat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaku fil laili miraran. Rasulullah berkali-kali di malam harinya itu selalu menggunakan siwak. Maka hakikatnya seorang mukmin kalau kita pengen ittiba kepada Nabi, ya kemana-mana bawa siwak. Di saat rongga mulut kita yang ngerasa ada perubahan tidak nyaman, pakai itu siwaknya. Kecuali nanti ada hukum tersendiri di saat kita dalam kondisi melaksanakan puasa. Dilaksanakan puasa nanti ada ketentuan-ketentuan hukum, mulai dihukumi makruh saat zawalus syams. Zawalus syams kapan itu? Ketika waktu duhur sudah tiba. Waktu duhur sudah tiba, kita sudah tidak disunahkan untuk menggunakan siwak. Jadi kalau sebelum waktu duhur masih disunahkan untuk kita menggunakan siwak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyarkuda wada'a yatahu al-yumna tahta khaddihi summa yaqul Allahumma kini adzabaka yauma tab'asu ibadah salasa marrat. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi tadi disebut di hadis awal, terus berzikir. Kemudian ada beberapa di antara zikir itu doa-doa khusus. Di antara doanya adalah ketika beliau sudah dalam kondisi mempersiapkan diri tidur, dalam kondisi sudah berbaring ya ke arah kanan menghadap ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat, maka beliau meletakkan tangannya ini, tangan-tangan dijadikan bantal ya. Tangan beliau dijadikan bantal, kemudian beliau membaca doa, Allahumma ya Allah kini jagalah diriku azabaka dari azab-azabmu yauma tab'atsu ibadah, di saat engkau membangkitkan hamba-hambamu, artinya pada hari kiamat. Minta kepada Allah agar beliau dijaga dari azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kabar gembira tentang keberadaan beliau. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatih beliau sudah dalam ampunan Allah. Tapi kenapa kok beliau masih minta perlindungan kepada Allah? Hakikatnya beliau memberikan uswah, keteladanan kepada kita. Kitanya tidak ada dhamin, kita nggak ada jaminan. Justru kita yang berhak untuk selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi summa yaqul bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini doa yang selalu kita baca dan juga kita bimbing kepada keluarga kita, putra-putri kita, jangan sampai terlewatkan amaliyah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bismika, dengan menyebut namamu, Allahumma ya Allah, ahya, saya dihidupkan. Wa bismika, dengan selalu menyebut namamu, amutu, aku mati. Jadi termasuk tidur ini adalah bagian isyarah sebutan kata dengan kata maut
ya. Karena adalah ketika kita tidur ini enggak berfungsi, hawasyi kita, pancara indera kita ini enggak berfungsi. Ketika itu pendengaran kita, alam pikiran kita seolah-olah kita gambarannya adalah seperti orang yang mati. Wa idza taisqadha, ketika bangun, wa idza staiqadha, dari tidurnya, qala Rasulullah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusyur. Ini adalah doa yang selalu kita baca juga. Ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada doa lagi, redaksi lain, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha mataja'u minal laili qala bismillahi wada'tu jam'i. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, wada'tu, aku meletakkan, jambi adalah lambungku, artinya aku berbaring, aku letakkan tubuhku dalam baring ini dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, wada'tu jambi, aku berbaring, aku meletakkan tubuhku di lantai ini dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahumma ya Allah ighfirli dzambi, ya Allah ampunilah atas dosa-dosaku. Wa ahsi syaitani, dan usirlah syaitan yang ingin menguasai diriku. Jadi Nabi Muhammad masih minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang ingin menguasai dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fuqrihani, dan lepaskan diriku dari ikatan-ikatan bujuk rayunya syaitan. Wa thaqul mizani, dan beratkan bobot timbangan amal kebaikanku. Waj'alni minan nadiyil a'la, dan jadikanlah aku bagian dari golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa-doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza hadha maj'ahu qara'a kul ya ayyuhal kafirun hatta yahtimaha. Di antara beliau sebelum tidur membaca surat Al-Kafirun, surat untuk melepaskan diri ya dari ideologi-ideologi yang terjadi di dalam orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin, setiap malam disaksikan langsung oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, jama'a kaffaihi. Jama'a kaffai artinya mengumpulkan kedua telapak tangannya ini. Kemudian setelah itu fanafatha, ditiupkan ya. Setelah itu fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad. Ya, surat Al-Ikhlas, wa qul a'udzu birabbil falaq, kemudian wa qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu summa masaha bihima mastata'u min jasadihi yabda'u bihima ra'suhu wa wajhuhu wa ma akbala min jasadi yasna'u dzalika thalatha marrat. Jadi dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diusapkan dari wajahnya, kepala beliau, kemudian anggota tubuhnya yang kiranya nyampe kedua tangannya. Ini diantaranya adalah ikhtiar yang diajarkan oleh Nabi untuk memohon perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan-godaan syaitan. Bahkan di satu riwayat Pak, ada satu surah yang panjang juga dibaca oleh Nabi sebelum tidur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil. Surat Sajdah yang biasa kita baca di waktu salat subuh hari Jumat itu selalu dibaca setiap mau tidur. Jadi lama sekali wiridan-wiridan yang diajarkan Nabi sebelum tidur.
Kemudian ada lagi satu surah yaitu Tabarakalladzi biyadihil muluk, yaitu surat Al-Muluk. Jadi beliau tidak pernah istirahat di waktu malam, ini terutama di waktu malam, kecuali beliau setelah qiraah yaitu surat Sajdah dengan surat Al-Muluk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru nisa idza aradta ihdahuna antanama antahmada salasan wa salasin wa tusabbih salasan wa salasin wa tukabbir salasan wa salasin. Kemudian yang paling akhir, beliau juga memberikan pesan-pesan kepada keluarga beliau, juga jangan sampai terlupakan setiap menjelang tidurnya itu seperti orang yang ba'da salat. Ba'da salat kita biasanya membaca apa? Membaca kalimatut tasbih 33, hamdalah 33, kemudian takbir 33. Ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang istirahatnya beliau berpesan kepada istri beliau untuk mengamalkan itu. Ini adalah amaliyah-amaliyah yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang tidur. Secara garis besarnya tadi digambarkan bahwa beliau tidak akan tidur kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah, dan zikir-zikirnya, doa-doanya begitu banyak ragamnya. Seandainya kita umpamanya tidak punya kemampuan untuk menghafal keseluruhannya, maka cukup dengan mengamalkan dari hadis yang awal tadi, banyakin zikir kepada Allah sampai mata kita terlelap dalam tidur kita. Semoga Allah memberkahi pada kita semua bisa ittiba mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam menjelang tidur kita pun masih melaksanakan ibadah yang begitu banyak, yang begitu sempurna. Ya arhamar rahimin farij alal muslimin, Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan bih. Allahumma tawil umurana ya Allah sihah wal afiyah. Allahumma tawil umurana ya Allah sihah wal afiyah. Allahumma tawil umurana ma sihah wal afiyah. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.